70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Fakih Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syekh Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dalam laman blognya, ya saudara sekalian. Nah, ini sekaligus menjawab daripada pembelaan mati-matian daripada Buya Yahya ya, terkait dengan Isra Mi'rajnya daripada Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari, ya saudara sekalian. Oke, langsung saja. Ini dia tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu yang berjudul Hukum Kafir bagi Orang yang Mengaku Mi'raj seperti Fakih Muqaddam Ba'alwi. Oke, kita mulai ya saudara sekalian. Oke. Alkisah, menurut legenda yang berkembang dahulu kala di suatu negeri yang tandus dan gersang berlatar abad ke-7 Hijriah, hiduplah seorang wali bernama Fakih Muqaddam. Dalam legenda itu dikisahkan bahwa ia dapat melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Legenda itu ditulis pertama kali di abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakran, seorang penulis yang mengaku keturunan tokoh legenda tersebut. Dalam legenda tersebut dikisahkan Fakih Muqaddam telah mencapai derajat kewalian yang mengalahkan seluruh para wali di dunia. Ia hanya bisa dikalahkan oleh para sahabat Nabi atau oleh orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan keunggulan seperti Uwais Al-Qarni. Ya, halaman 102. Uwais Al-Qarni dikisahkan pula bahwa Fakih Muqaddam berkata, bandingkan dengan kalian sama seperti bandingan Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Dalam legenda yang berkembang itu dikisahkan pula bahwa Fakih Muqaddam telah setelah wafatnya selalu datang mensolati jenazah orang yang meninggal. Dikisahkan pula ketika gurunya yang bernama Bamarwan meninggal dunia, Fakih Muqaddam sedang berada di luar kota. Ketika ia datang, gurunya telah dikubur. Lalu semedi dan berjanji jika tidak akan berhenti dari semedinya kecuali gurunya telah datang kepadanya. Lalu gurunya datang dan mereka berdua berdialog. Dalam dialog itu Fakih Muqaddam bertanya kepada gurunya, bagaimana kedudukanmu menurut kalian para ahli barzah? Lalu gurunya menjawab, mereka ahli barzah merindukanmu seperti orang-orang merindukan muslim gugur. Oke, ini Fakih Muqaddam dirindukan ya saudara sekalian. Dikisahkan pula dalam legenda itu ada seorang teman Fakih Muqaddam bernama Abu Khuraisah hilal Abu Hurairah hilang di perjalanan. Lalu datang seorang mengatakan bahwa ia telah mati. Kemudian Fakih Muqaddam menundukkan kepalanya. Lalu setelah beberapa saat kemudian ia berkata, ia belum mati. Orang itu bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa ia belum mati? Kemudian Fakih Muqaddam berkata, aku telah mencarinya ke surga. Lalu aku tidak melihatnya, mungkin ia akan masuk neraka. Ini kisahnya dikisahkan oleh As-Sakran ya saudara sekalian. Dalam legenda itu disebutkan pula bahwa kuburan Fakih Muqaddam adalah kuburan keramat. Orang yang ingin berziarah di pemakaman desa itu tidak boleh menziarahi orang lain sebelum kuburan Fakih Muqaddam. Walaupun itu
walaupun itu makam ibunya sendiri. Dikisahkan pula ada seorang yang ingin menziarahi kakeknya, lalu datanglah dari angkasa dua orang lalu berkata, "Jika engkau ingin berziarah kepada kakekmu atau yang lainnya, maka mulailah dengan kuburan Faqih Muqaddam. Baru engkau menziarahi orang yang engkau mau. Jika engkau terburu-buru, maka ucapkanlah salam kepada Faqih Muqaddam." Lalu orang itu bertanya, "Kalian berdua siapa?" Lalu kedua orang itu menjawab, "Kami adalah Abu Bakar dan Umar." Oke. Ya, Umar bin Khattab ya. Lalu kedua orang itu terbang seperti dua burung elang ke tengah angkasa. Nah, lihat halaman 109. Kisah-kisah legenda macam itu bagi sebagian orang disebut keramat. Padahal keramat sangat jauh berbeda dengan legenda atau khurafat. Keramat adalah kisah asli yang keluar dari seorang wali yang dapat disaksikan oleh manusia di masa hidupnya. Jika keramat keluar dari orang masa lalu, maka kisah keramat itu harus diceritakan dalam tulisan-tulisan orang yang hidup di masa lalu itu. Jika ada kisah-kisah keramat orang masa lalu, seperti Faqih Muqaddam, namun dikisahkan baru 332 tahun setelah wafatnya, tanpa ada referensi dari sumber-sumber masa lalu, maka itu bukan keramat, tapi khurafat. Ya, hanya legenda yang dikisahkan lalu dianggap sebagai benar-benar pernah terjadi. Keramat para wali itu ada. Penulis pun beberapa kali melihat dan merasakan. Keramat para kiai. Suatu saat penulis mendatangi guru penulis, Kiai Haji Mufti Asnawi, Banten ya. Seorang kiai yang menulis kitab Amsilatul I'rab, bermaksud memohon izin dan memberitahu bahwa penulis telah didaftarkan oleh sebuah partai politik sebagai calon legislatif sebelum penulis mengutarakan maksud penulis. Ketika baru saja duduk, guru penulis berkata, "Kamu jangan ikut-ikutan nyalon-nyalon dewan ya, atau dengan susunan kalimat yang mendekati kalimat tersebut." Gus Dur radhiyallahu anhu adalah seorang wali yang keramatnya syuhrah wal istifadah. Kemudian banyak orang yang bersaksi tentang keramat Gus Dur yang dapat mengetahui suatu takdir di masa depan. Tidak mentanggung-tanggung, keramatnya diceritakan oleh tokoh-tokoh penting negara Indonesia seperti Mahfud MD, Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menceritakan Gus Dur mengatakan dirinya menjadi presiden jauh sebelum ia menjadi presiden. Kemudian keramat itu ada dan dapat disaksikan oleh orang yang semasanya, lalu diceritakan dan ditulis. Sekali lagi penulis katakan jika kisah keramat itu baru diceritakan 332 tahun setelah wafatnya, seperti kisah keramat Faqih Muqaddam, di mana keramat-keramatnya tidak pernah disaksikan oleh orang pada masanya, yaitu tahun 653 Hijriah, tapi baru ditulis setelah 332 tahun oleh orang yang mengaku keturunannya, yaitu Ali As-Sakran pada tahun 895 Hijriah. Maka yang demikian itu bukan keramat tetapi legenda atau khurafat. Selain legenda-legenda Faqih Muqaddam, dalam kitab Al-Burqah, legenda-legenda lain darinya juga ditulis dalam kitab Al-Jauhar Asy-Syafaq. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Faqih Muqaddam melakukan menyurat dengan Syekh Sa'ad Al-Zifari. Dalam suratnya itu Faqih Muqaddam mengaku telah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Lihat halaman 79 ya. Nah, ini ya sebagai inti dari pembahasan kita. Selain kisah legenda tentang Mi'raj itu tidak terkonfirmasi, sumber primer dan sumber sekunder eksternal. Ya, sumber sekunder eksternal, legenda itu dihukumi kafir oleh para ulama Islam. Orang yang mengaku melakukan Isra menurut Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa termasuk dalam kategori kafir. Qadiyat berkata, begitu pula orang yang mengaku bahwa ia diberi wahyu, walau ia tidak mengaku menjadi nabi, atau ia naik ke langit atau mi'raj dan masuk ke dalam surga dan memakan buah-buahannya dan memeluk bidadari, maka mereka itu semuanya adalah orang-orang kafir.
Qadiyat Asy-Syifa fi ta'rif al-huquq al-Mustafa. Baik, di tempat lain dalam kitabnya tersebut Qadiyat mengatakan, maka semuanya termasuk kafir dengan ijma' kaum muslimin, seperti juga ucapan ahli teologi dari para filosof dan kaum munajjimin ya, dan kaum tabaiyin. Begitu pula kafir orang yang mengaku duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya, berbicara dengannya atau hululnya. Allah termasuk kepada orangnya. Qadiyat Asy-Syifa fi Tarif al-Huquq al-Mustafa al-Muktabah Asy-Syamilah juz 2 halaman 283. Sangat jelas dari redaksi kitab Asy-Syifa tersebut bahwa legenda adanya pengakuan Faqih Muqaddam bahwa ia telah bermi'raj termasuk ke dalam kategori kafir menurut ulama. Para pembela Ba'alwi membuat apologi aneh bahwa yang termasuk kafir itu jika melakukan semuanya, yaitu mujalasah, duduk bersama Allah, mi'raj, dan mukalamah, berbicara dengan Allah. Kalau melakukan salah satunya saja, maka tidak kafir. Karena kalimat kitab Asy-Syifa itu menggunakan huruf ataf wawu, kata mereka. Para pembela nasab Ba'alwi itu tidak memahami istilah ilmu nahwu tentang mutlaqul jam'i wa i'tifaqul fi'li ya. Huruf wawu yang berfaedah kemutlakan bersama dengan samanya pekerjaan. Artinya huruf wawu itu bermakna menyatukan dua kelompok kalimat yang memiliki satu kesamaan, tetapi ia tidak mesti bersamaan dilakukan. Contoh ayat Al-Quran. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Dan dalam ayat Al-Quran itu tidak berarti Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim diutus bersama-sama dalam satu waktu. Mereka diutus berlainan waktu, bahkan jaraknya ribuan tahun. Namun Nuh dan Ibrahim disatukan dengan huruf ataf wawu karena ada ittifaqul fi'li, persamaan pekerjaan, yaitu diutus. Jadi kalimat dalam kitab Asy-Syifa itu bermakna jika seorang telah mengaku melakukan salah satu dari tiga itu, duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya, dan berbicara dengannya, maka ia telah kafir. Ada juga pembela Ba'alwi yang mengatakan bahwa yang kafir itu adalah jika mengaku mi'raj ke langit, sedangkan Faqih Muqaddam itu mengakunya mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi ia tidak kafir. Kalimat ini juga menunjukkan ia tidak faham ilmu agama, karena dalam hadis-hadis sahih dikatakan bahwa Sidratul Muntaha itu berada di langit yang keenam. Jadi baik mengaku mi'raj ke Sidratul Muntaha atau mengaku mi'raj ke langit, keduanya sama saja kafir. Karena mengaku naik ke Sidratul Muntaha itu ya sama saja mengaku naik ke langit. Silahkan pahami hadis dari Imam Muslim di bawah ini. Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, ketika Rasulullah diperjalankan, maka ia sampai ke Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu ada di langit yang keenam. Sahih Muslim Al-Maktabah Asy-Syamilah juz 1 halaman 157. Ada juga pembela Ba'alwi yang mengatakan mengaku mi'raj ke langit itu kafir menurut kitab Asy-Syifa, karena berarti menganggap Allah ada di arah atau tempat, yaitu langit. Sedangkan Allah itu suci dari jihad atau arah, dan mahal ya, atau tempat. Menurut penulis menjawab, kitab Asy-Syifa tidak sedang membicarakan tentang apakah Allah itu mempunyai jihad atau mahal, tetapi ia sedang membicarakan tentang siapa orang yang mengaku mi'raj seperti Nabi, maka ia kufur. Dan Faqih Muqaddam mengatakan maka ia kafir, simpel. Ibarat dalam kitab Asy-Syifa itu dikutip pula oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Penulis dalam ceramah pernah mengatakan, bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,
Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit kufur. Kata pembela Ba'alwi, penulis telah berdusta karena kalimat seperti itu tidak ada dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Penulis tersenyum ketika melihat betapa gigihnya para pembela Ba'alwi membela tokoh legenda Fakih Muqaddam agar tidak dihukumi kafir. Walau dengan falasi atau penyesatan kepada para netizen. Apakah itu sengaja atau memang karena keterbatasan ilmu? Jika mereka mengerti bahwa metode para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis ada dua macam, maka mereka tidak akan mengatakan penulis berdusta. Semakin seru. Para ahli hadis meriwayatkan hadis Nabi itu ada dua metode. Pertama, riwayat bil lafzi, lafaznya persis sama. Yang kedua, riwayat bil makna, lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Jika hadis Nabi saja dibolehkan diriwayatkan dengan maknanya, apalagi ucapan para ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Coba pembaca perhatikan dalam kitab Hadratus Syekh. Itu apakah makna narasi penulis bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir ada dalam kitab beliau atau tidak? Tentu ada, walaupun lafaznya tidak persis sama karena penulis sedang meriwayatkannya dengan metode para ahli hadis yang disebut riwayah bil makna. Lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Luar biasa. Ada lagi para pembela Ba'alwi yang mengatakan penulis berdusta ketika mengatakan bahwa Hadratus Syekh mengatakan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir karena ucapan yang ada dalam kitab Hadratus Syekh itu bukan ucapan tetapi ucapan qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Hadratus Syekh hanya mengutip saja. Penulis menjawab. Penulis mengatakan yang demikian itu agar para pendengar mudah mencari kalimat itu, bahwa narasi semacam itu ada dalam kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam Hadratus Syekh tidak membantahnya. Dan Hadratus Syekh tidak membantahnya, artinya Hadratus Syekh setuju dengan narasi itu bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit adalah kafir. Kaidah yang sangat terkenal mengatakan, barang siapa yang mengutip ucapan orang lain lalu ia diam, tidak menyatakan tidak setuju, itu menunjukkan ia setuju dengan ucapan itu. Walau bagi para ulama Fakih Muqaddam kafir, karena pengakuan mi'rajnya, bagi penulis Fakih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang pengakuan mi'raj itu tidak pernah ada. Surat menyurat antara Fakih Muqaddam dengan Syekh saat itu juga tidak pernah terjadi. Mana dia? Legenda surat menyurat itu diciptakan pada abad 9 dalam kitab Al-Burqah oleh Ali Asyakron dengan sederhana. Ia mengaku kisah itu ada dalam sebuah kitab karya Batohah, murid Syekh Sa'ad yang bernama Kitab Tuhfatul Murid. Benarkah kitab itu pernah ada? Tidak ada. Sahih Saleh Al-Hamid Ba'alwi wafat 1386 Hijriah, 60 tahun lalu mengaku pernah melihat manuskrip kitab itu. Lihat Tarikh Hadramaut Juz 2 halaman 824. Menurut Dr. Muhammad Yaslam Abdul Nur, Saleh Al-Hamid mengaku pernah melihatnya di perpustakaan Husain bin Abdurrahman bin Sahal. Kemudian dibawa ke perpustakaan As-Sah Al-Ahqab Tarim. Katanya ditulis tahun 978 Hijriah oleh Umar bin Ibrahim Al-Hubani. Benarkah berita itu? Dr. Muhammad Yaslam mengatakan sekarang kitab itu sudah hilang. Lihat footnote terakhir Al-Muwarrikun Al-Hadlarimah ya. Al-Hadarimah halaman 50. Aneh, semua manuskrip eksternal yang sezaman yang diklaim katanya menyebut keluarga Ba'alwi setelah dikutip kemudian dinyatakan hilang. Bagi orang peneliti, ini adalah suatu pola yang mencurigakan, dan bagi penulis kitab itu kemungkinan besar jikapun pernah ada tidak pernah menyebut Fakih Muqaddam. Itulah alasan kenapa manuskrip kitab itu harus dilenyapkan. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, saudara sekalian, itu tadi kita panjang dan lebar membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa barang siapa
dari kesimpulan tulisan beliau itu dapat saya simpulkan, saudara sekalian, barang siapa yang mengaku, yang percaya bahwa Hakim Kodam itu eh, pernah mi'raj, maka dia tergolong orang yang kufur, saudara sekalian. Ini merupakan tamparan keras bagi Buya Yahya, yang memang tempo hari yang lalu berbela mati-matian, bahkan ngotot ya. Itu mi'rajnya pakai mukadam 70 kali itu boleh Anda tidak percaya atau tidak. Ya kami tidak percayai, lalu jangan marah gitu. Lalu kemudian mungkin itu maksudnya bukan mi'raj kata beliau, tapi itu artinya beliau sholat ya mungkin. Iya, sholat-sholat, tapi di dalam penyampaian daripada para habaib ini, saudara sekalian, Hakim Mukadam itu tidak ada yang menjelaskan bahwa itu dia lagi sholat. Benar-benar ini diceritakan dia mi'raj 70 kali. Lalu kemudian itu yang diceritakan, lalu kemudian dijelaskan kelebihan-kelebihannya yang lain. Tidak pernah menjelaskan bahwa Hakim Mukadam itu mungkin dia lagi sholat, lain sebagainya. Dan itu diceritakan secara umum, saudara sekalian. Kalau kita tidak kuat daripada ilmu agama kita, ilmu pesantren kita, maka kita akan menerimanya dengan bulat-bulat, saudara sekalian. Makanya kita heran kenapa Buya Yahya itu percaya dengan hal-hal seperti itu, saudara sekalian. Dan beliau juga mengatakan, ya itu keramat nenek moyang mereka. Anda boleh percaya atau tidak. Tapi di dalam banyak komentar para habaib itu, saudara sekalian, ketika Kiai Jumaduddin membahas tentang Isra Mi'raj pakai mukadam, semuanya menyalahkan Kiai Haji Jumaduddin. Ya dituduh sesat lain sebagainya lah. Nah, inilah fenomena pada saat ini ya, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.